Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang prosedur, miskonsepsi, dan isu-isu dalam materi kaidah pencacahan dan peluang. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Esther Purnamasari Siga, NIM 2021-17015 dari kelompok 10 sebagai penyaji kedua. Oke, langsung saja pada topik pertama, yaitu prosedur. Mari kita lihat. Prosedur dalam kaidah pencacahan dan peluang adalah langkah atau urutan cara yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kaidah pencacahan dan peluang yang mencakup langkah demi langkah. Jadi pada prosedur ini adalah urutan langkah atau tata cara yang dilakukan untuk menyelesaikan soal-soal. Berikutnya, hal yang harus diperhatikan dalam peluang. Nah, pertama adalah percobaan. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Percobaan juga disebut dengan eksperimen. Nah, percobaan ini nanti yang akan dilakukan oleh seseorang. Biasanya percobaan ini seperti melakukan pelemparan satu buah dadu atau pelemparan dua buah dadu dan seterusnya. Berikutnya, pelemparan satu buah koin atau dua buah koin dan seterusnya, atau juga bisa menggunakan kartu dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari percobaan yang akan dilakukan. Berikutnya titik sampel. Titik sampel ini adalah hasil dari percobaan. Nah, contohnya kalau kita melakukan percobaan melempar koin satu kali, maka titik sampelnya itu ada gambar dan ada angka. Nah, berikutnya adalah ruang sampel. Pada ruang sampel, ini merupakan himpunan dari titik sampel. Biasanya disimbolkan dengan S, yaitu semesta. Ruang sampel ini berisi seluruh titik sampel yang ada, alias semua kemungkinan yang dapat muncul dari suatu percobaan. Oke, berikutnya tentang kejadian. Jadi kejadian ini merupakan bagian dari ruang sampel. Nah, untuk lebih memahami tentang percobaan, titik sampel, ruang sampel, dan kejadian, mari simak contoh berikutnya. Oke, pada contoh ini kita akan membahas tentang koin. Oke, percobaan melempar satu buah koin, maka kemungkinan yang dapat terjadi adalah munculnya angka dan gambar. Oke, percobaannya yaitu melempar satu buah koin, seperti pada gambar di samping, maka kemungkinan yang terjadi hanya dua, yaitu adanya gambar atau angka. Selanjutnya, titik sampel. Nah, titik sampelnya di sini adalah angka dan gambar atau disimbolkan dengan A dan G. Ruang sampel. Ruang sampel ini adalah keseluruhan dari titik sampel. Maka disimbolkan dengan S sama dengan dalam kurung A, G, angka atau gambar. Nah, kejadian. Kejadian ini adalah peluang kemungkinan terjadinya sesuatu. Misalnya, kejadian munculnya gambar, maka dituliskan dengan A. Kenapa hanya A? Karena peluang terjadinya angka gambar pada pelemparan satu buah koin hanya satu kali. Kalau misalnya pada peluang teoretik, maka akan dituliskan dengan 1/2. 1 merupakan peluang terjadinya angka karena hanya sekali, dan 2 adalah ruang sampelnya atau banyaknya kemungkinan yang terjadi. Contoh yang kedua tentang dadu. Oke, percobaan melempar satu buah dadu. Nah, coba teman-teman pikirkan tentang dadu, maka ada 6 ruang sampel yang akan terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi jika dilakukan pelemparan satu buah dadu, yaitu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Titik sampelnya. Nah, titik sampelnya ini seperti yang sudah saya katakan tadi, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ruang sampelnya ini adalah seluruh dari titik sampel, kumpulannya atau kemungkinan yang terjadi. Yaitu S sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk kejadian. Nah, kejadian.
peluang misalnya yang diharapkan di sini peluang terjadinya bilangan ganjil pada satu pelemparan mata dadu. Maka yang terjadi adalah hanya terdapat 1, 3, dan 5. Jadi kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil ini ada 3. Ada angka 1, 3, dan 5. Nah, bukan hanya bilangan ganjil saja kejadiannya. Bisa dengan bilangan genap, nantinya ada 2, 4, 5, atau bilangan prima, dan sebagainya. Oke. Nah, topik berikutnya tentang peluang teoretik. Pada peluang teoretik ini dirumuskan dengan peluang kejadian A sama dengan titik sampel dibagi ruang sampel atau seluruh kemungkinan yang terjadi. Nah, untuk memahaminya kita masuk pada contoh. Nah, di sini ada eksperimen atau percobaan dengan 2 yang dilakukan. Ada pengetosan 1 koin dan pelantunan 1 dadu. Nah, yang pertama kita bahas tentang 1 koin. Ruang sampel pada pengetosan atau pelemparan 1 koin itu ada 2. Ada angka dan ada gambar. Nah, yang pertama kita lihat pada baris ini. Kemungkinan yang terjadi atau ruang sampelnya ada 2. Itu tadi ada angka dan gambar. Nah, untuk kejadian yang ditanya di sini hasil sisi angka. Kejadian jika terdapat sisi angka. Karena hanya angka dan gambar, maka titik sampel kejadiannya hanya 1, yaitu angka, karena hanya sekali pelemparan. Maka banyaknya titik sampelnya hanya 1. Beda kalau misalnya pengetosan 2 koin, maka kemungkinan angka gambarnya itu lebih dari 1. Nah, karena cuma 1 koin, maka hanya 1 titik sampelnya dan banyak titik sampelnya. Jadi peluang teoretik itu rumusnya tadi adalah titik sampel per ruang sampel. Jadi 1 titik ini titik sampelnya dan 2 ini. Jadi 1 per 2 setengah. Nah, kita lihat pada baris berikutnya, ini ruang sampelnya sama, ada angka dan gambar, dengan ruang sampelnya ini ada 2. Nah, kejadian yang diharapkan munculnya sisi gambar. Karena hanya 1 koin, maka cuma 1 kali titik kejadiannya. Maka banyaknya titik sampelnya cuma 1. Peluang teoretiknya juga sama dengan 1 per 2. Nah, ada sifat yang menyatakan bahwa jumlah dari peluang teoretik ini berkisaran 0 sampai 1. Nah, jika kita hitung khusus untuk koin, pengetosan 1 koin, maka jumlah dari peluang teoretik ini setengah ditambah setengah adalah 1, maksimal 1. Oke, ini sudah dibahas pada materi sebelumnya. Berikutnya kita lihat pada eksperimen pelantunan 1 dadu. Jadi di sini ada 4 yang ditanyakan. Oke, kita bahas satu persatu. Ruang sampel. Kalau 1 dadu, maka ruang sampelnya itu ada 6. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berbeda lagi kalau 2 dadu. Oke, maka ruang sampelnya itu ada 6. Sama semua. Nah, yang membedakannya ini adalah kejadian. Kejadian ini adalah peluang munculnya sesuatu yang diharapkan. Misalnya, hasil mata dadu 3. Maka, titik sampel kejadiannya hanya 1. Itu 3. Makanya di sini banyak titik sampelnya 1. Jadi, ditulis dalam rumus peluang teoretik 1 per 6. Terjadi 1 kali dari 6 kemungkinan. Oke, berikutnya, ini ruang sampelnya tetap sama, ada 6. Nah, kejadiannya adalah hasil mata dadu 7. Oke, perhatikan. Mata dadu itu dari angka 1 sampai 6. Sedangkan di sini kejadian yang ditanyakan adalah mata dadu 7. Jadi titik sampel kejadiannya ini kosong, 0. Maka peluang teoretiknya itu 0 per 6. Oke, berikutnya kita lihat pada kejadian hasil mata dadu genap. Nah,
Kita lihat pada angka 1 sampai 6, angka genap adalah 2, 4, dan 6. Jadi banyak titik sampelnya itu ada 3. Maka peluang teoretiknya 3/6 atau setengah. Nah, hasil mata dadu prima. Jadi, mata dadu prima ini ada 2, 3, dan 5. Ternyata banyak titik sampel mata dadu prima ini ada 3. Jadi, peluang teoretiknya ada 3/6 atau setengah. Oke, selanjutnya, pada tabel kejadian yang hanya memuat satu hasil atau titik sampel disebut kejadian dasar. Sedangkan kejadian yang tidak memuat titik sampel disebut kejadian mustahil atau peluangnya sama dengan 0 atau dengan kata lain tidak mungkin terjadi. Ini ada yang banyak titik sampelnya 1 dan ada juga yang 0. Oke. Contoh berikutnya. Sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar secara bersamaan. Berapa hasil yang berlainan dapat terjadi? Nah, ini percobaannya ada dadu dan uang logam. Ternyata cara menyelesaikan permasalahan ini yang pertama ada dengan cara mendaftar. Peluang kemungkinan sebuah uang logam dilempar yaitu ada angka dan gambar. Sedangkan peluang kemungkinan sebuah dadu dilempar yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga kemungkinan yang ada atau ruang sampelnya yaitu S sama dengan dalam kurung A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Nah, ini dihubungkan antara gambar dan angka kepada angka pada dadu. Oke, cara berikutnya menggunakan diagram pohon. Di sini sudah saya sediakan. Yang pertama adalah angka dan dadu. Lalu kita hubungkan angka dengan 1, angka dengan 2, angka dengan 3, angka dengan 4, angka dengan 5, angka dengan 6. Maka hasilnya ada A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Oke, berikutnya ini khusus untuk gambar pada uang. Lalu kita hubungkan gambar pada dadu angka pertama, gambar dengan 2, gambar dengan 3, gambar dengan 4, gambar dengan 5, gambar dengan 6. Maka hasilnya adalah G1 atau gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Oke, berikutnya dengan menggunakan tabel. Nah, caranya yaitu untuk dadu maka dituliskan di bagian atas 1 sampai 6 dan untuk gambar bagian kiri A dan G. Lalu dihubungkan A dengan 1, A dan 2, A3, A4, A5, A6. Itu juga pada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Nah, ini sama dengan cara sebelumnya. Dengan demikian, banyaknya cara hasil yang berkaitan dapat terjadi adalah 12 cara. Jadi, teman-teman dapat menggunakan salah satu dari cara ini karena hasilnya sama atau boleh juga dengan ketiga-tiganya untuk lebih akurat. Selanjutnya tentang peluang empirik. Rumus dari peluang empirik ini adalah banyaknya kejadian dengan percobaan keseluruhan. Coba kita perhatikan contoh berikutnya. Suatu koin dilempar sebanyak 100 kali. Nah, di sini ada satu koin dilempar 100 kali. Kalau kemungkinan satu koin dilempar, maka ada terjadi angka dan gambar. Jika mata koin angka muncul 40 kali, tentukan peluang empirik kemunculan mata koin angka tersebut. Oke. Maka yang diketahui pertama banyak percobaan. Banyak percobaannya ini 100 kali.
banyak kemunculan angka 40 kali. Maka berdasarkan rumus itu banyak percobaan atau kemunculan dengan percobaan keseluruhan. Maka 40 per 100, jika disederhanakan bagi 20, maka 2 per 5. Oke, seterusnya. Contoh yang kedua. Suatu ketika Amelia, Budi, Citra, Dana, Erik, dan Fitri mendapat tugas kelompok dari gurunya untuk menemukan peluang empirik suatu percobaan. Mereka melakukan percobaan dengan menggelindingkan satu dadu sebanyak 120 kali. Mereka membagi tugas untuk mencatat kemunculan dadu hasil penggelindingan. Nah, yang pertama untuk Amelia bertugas mencatat setiap mata dadu 1 yang muncul. Untuk Budi mencatat setiap mata dadu 2 yang muncul. Citra mencatat setiap mata dadu 3 yang muncul. Dana mencatat setiap mata dadu 4 yang muncul. Erik mencatat setiap mata dadu 5 yang muncul. Dan Fitri mencatat setiap mata dadu 6 yang muncul. Setelah menggelindingkan sebanyak 120 kali, mereka merekap catatan mereka dalam suatu tabel. Oke, coba perhatikan pada tabel. Yang melakukan percobaan ini ada Amelia, Budi, Citra, Dana, Erik, dan Fitri. Mata dadu yang diamati, Amelia angka 1, Budi angka 2, Citra angka 3, Dana angka 4, Erik angka 5, Fitri angka 6. Yang pertama untuk Amelia. Ternyata mata dadu 1 yang muncul terdapat 19 kali setelah melakukan percobaan sebanyak 120 kali. Maka dituliskan dengan 19 per 120. Untuk Budi, angka 2 ini muncul sebanyak 20 kali dari 120 percobaan. Maka ditulis 20 per 120. Untuk Citra, mata dadu 3 muncul sebanyak 21 kali dari 120 kali percobaan. Maka ditulis 21 per 120. Untuk Dana, mata dadu 4 yang diamati muncul sebanyak 20 kali dari 120 percobaan. Maka dituliskan 20 per 120. Untuk Erik, mata dadu 5 ini muncul sebanyak 22 kali dengan banyak percobaan 120 kali. Maka dituliskan dengan 22 per 120. Untuk Fitri, mata dadu 6 yang diamati muncul sebanyak 18 kali dari 120 percobaan. Maka dituliskan dengan 18 per 120. Nah, banyak munculnya mata dadu ini jumlahnya akan sama dengan seluruh percobaan yang dilakukan, itu 120 kali. Nah, untuk rasio perbandingannya, jumlah dari rasio A terhadap B ini jika dijumlahkan, maka hasilnya adalah 1. Nah, ini berkaitan tentang sifat yang sudah dijelaskan oleh penyaji sebelumnya, ada pada interval 0 dan 1. Dan yang paling mendekati maksimalnya adalah 1. Oke, berikutnya membandingkan peluang teoretik dengan peluang empirik. Nah, untuk membahasnya coba kita perhatikan contoh. Sebuah uang logam dilambungkan sebanyak 20 kali dengan frekuensi kemunculan tiap sisi uang logam sebagai berikut. Nah, ini uang logam. Karena sekali pelemparan, maka yang muncul kemungkinannya gambar atau angka. Nah, untuk frekuensinya yang muncul, ini untuk gambar 11 kali, untuk angka 9, maka jumlahnya nanti 20 kali. Oke. Ingat, gambar itu banyak kejadian munculnya gambar adalah 1.
Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, karena cuma sekali pelemparan uang logam, maka hanya sekali terjadi gambar, begitu juga pada angka. Oke, selanjutnya, dengan menggunakan rumus peluang empirik dan peluang teoritik yang telah dipelajari sebelumnya, maka diperoleh hasil. Nah, ini. Jadi kemungkinannya hanya dua, gambar dan angka. Nah, pada peluang empirik, rumusnya ini adalah banyaknya kejadian dengan banyaknya seluruh percobaan. Kejadiannya itu 11 dan percobaan keseluruhan adalah 20. Jadi pada peluang empirik ini juga kadang dikatakan adalah peluang yang dilakukan secara langsung. Jadi kemungkinannya adalah 11/20. Maka hasilnya adalah 0,55. Nah, pada angka, peluang terjadinya angka itu 9 dari 20 percobaan. Hasilnya 0,45. Jadi peluang empirik ini dilakukan secara langsung. Sedangkan peluang teoritik ini tidak. Ini lebih ke prediksi. Asalkan kita sudah tahu berapa kemungkinan terjadinya peluang pada percobaan. Misalnya pada koin, pelemparan satu koin, maka kemungkinannya hanya ada angka dan gambar. Kalau contohnya teman-teman perhatikan, kalau pelemparan pada dadu, maka kemungkinannya hanya 6 kalau sekali pelemparan. Nah, karena yang kita bahas tentang koin, maka kemungkinannya hanya 2. Secara keseluruhan, hanya angka dan gambar. Makanya di bawahnya ada 2. Jadi 1/2. Ini 1 adalah kemungkinan terjadinya gambar hanya sekali. Maka 1/2. Begitu juga pada angka 1/2. Jadi pada peluang teoritik ini tidak dilakukan secara langsung. Maka hasil dari peluang teoritik ini adalah 0,5 ditambah 0,5. Jadi yang diperhatikan, penjumlahan dari hasil peluang empirik ini akan mendekati peluang teoritik. Semakin banyak percobaan, maka semakin dekat dengan hasil peluang teoritik. Nah, coba dijumlahkan. 0,5 dan 0,5 adalah 1, ini pas. Dan 0,45 ditambah 0,55 itu akan mendekati nanti 1. Tapi tidak pas 1. Tapi ada juga yang nanti nilainya itu sama 1. Oke. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh kesimpulan bahwa nilai peluang empirik akan semakin mendekati nilai peluang teoritik jika percobaan yang dilakukan semakin banyak. Jadi seperti yang saya katakan tadi, peluang empirik ini jika percobaannya semakin banyak, dia hanya 20, bisa 100, maka hasilnya itu akan mendekati nilai dari peluang teoritik. Nah, ini definisinya. Peluang empirik adalah perbandingan banyak suatu kejadian yang muncul terhadap banyak percobaan yang dilakukan. Sedangkan peluang teoritik ialah perbandingan banyak kejadian yang muncul terhadap banyak anggota ruang sampel. Oke. Berikutnya peluang komplemen suatu kejadian. Nah, peluang komplemen suatu kejadian ini adalah peluang yang berlawanan dengan kejadian yang diharapkan. Rumusnya, P A pangkat C sama dengan 1 dikurang PA, atau P A pangkat aksen sama dengan 1 dikurang PA. Coba kita perhatikan contoh. Apabila sebuah dadu bermata 6 dilempar, maka peluang untuk tidak mendapatkan sisi dadu 4. Nah, jadi ini peluang komplemennya ini peluang untuk tidak mendapatkan. Jadi yang berlawan. Karena sudah diketahui adalah dadu yang bermata 6, maka ini adalah sekali pelemparan. Ada 6 mata dadu dengan sisi dadu 4 berjumlah 1. Maka NS-nya ini adalah 6 dan NK 1. Maka dituliskan dengan 1/6. Sehingga peluang komplemen dari kejadian tersebut adalah, kita tuliskan rumusnya, PA aksen sama dengan 1 dikurang PA
maka 1 dikurang 1/6 hasilnya 5/6. Jadi peluang untuk tidak mendapatkan sisi dadu 4 adalah 5/6. Oke, sekarang kita masuk pada miskonsepsi. Miskonsepsi ini adalah kesalahpahaman dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep yang lain, antar konsep yang baru dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran siswa ataupun guru sehingga membentuk konsep yang salah. Nah, miskonsepsi yang ditemukan dalam materi peluang ini adalah adanya anggapan yang menyatakan bahwa rumus dari peluang empirik ini sama dengan peluang teoretik. Nah, teman-teman, ternyata peluang empirik dan peluang teoretik ini berbeda. Jadi boleh nanti disimak penjelasan sebelumnya. Ternyata ini tidak sama. Namun kadang ada siswa yang menyamakan rumus ini. Maka nanti proses pengerjaan soalnya itu salah. Ini karena ada bedanya konsep. Oke, sekarang kita masuk pada isu-isu terkini dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, kurangnya pemahaman siswa dalam membedakan konsep peluang empirik dan peluang teoretik. Ini lebih kepada pemahaman konsep yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua adalah rendahnya kemampuan berhitung siswa dalam menyederhanakan pecahan. Ini juga kemampuan dasar siswa dalam berhitung. Ini sebenarnya harus dikuasai oleh siswa, apalagi sudah pada jenjang sekolah menengah, maka sangat rendah atau sangat kecilnya peluang siswa dalam menyelesaikan masalah apabila kemampuan berhitungnya khususnya untuk pecahan ini tidak dikuasai. Berikutnya, kurangnya kreativitas guru dalam menyediakan media atau alat peraga untuk menjelaskan tentang materi ajar. Nah, ini tertuju pada guru karena kurangnya kreativitas dalam menyediakan media atau alat peraganya. Berikutnya, kurangnya ketelitian siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Ini terjadi karena banyak contoh soal yang diberikan kepada siswa itu adalah contoh-contoh sederhana saja. Jadi, untuk soal cerita, membuat mereka itu bingung atau tidak mengerti bagaimana cara menyelesaikannya karena sudah terbiasa dengan contoh sederhana. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan tentang prosedur, miskonsepsi, dan isu-isu dalam materi kaidah pencacahan dan peluang. Sekian dan terima kasih.